Halo semuanya, perkenalkan saya Isnaini Nurasana dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Jadi di video kali ini saya akan membahas salah satu ekonom terbesar di sepanjang sejarah yaitu Alfred Marshall. Nah, Alfred Marshall ini merupakan salah satu tokoh neoklasik yang sangat populer, di mana dia itu mampu menjembatani pemikiran-pemikiran klasik dengan pemikiran-pemikiran modern yang sampai saat ini masih dipakai. Yuk simak videonya lebih lanjut. Nah, bagaimana sih latar belakang kehidupan Alfred Marshall? Alfred Marshall lahir di London, Inggris pada tahun 1842 dan wafat pada tahun 1924 pada usia 81 tahun. Pada tahun 1861, ia masuk ke Cambridge University mengambil jurusan matematika. Selama ia kuliah, minatnya perlahan bergeser. Ia mulai tertarik pada filsafat moral dan ekonomi politik karena ingin memahami masalah sosial, terutama kemiskinan dan ketidakadilan yang terjadi di Inggris pada abad ke-19. Kemudian pada tahun 1868, Marshall menjadi dosen di Cambridge yang awalnya mengajar filsafat moral, lalu beralih ke ekonomi politik. Tidak hanya itu, Marshall juga dikenal sebagai tokoh utama dalam lahirnya ekonomi neoklasik dan karyanya Principles of Economics yang terbit pada tahun 1890 menjadi buku pegangan utama di seluruh dunia hingga berpuluh-puluh tahun lamanya. Nah, yang selanjutnya yaitu warisan pemikiran Alfred Marshall. Alfred Marshall ini merupakan salah satu ekonom yang mengubah model Smith, yaitu dasar filsafat pertumbuhan ekonomi, kemakmuran universal, dan sistem kebebasan alamiah menjadi ilmu kuantitatif dengan pendekatan matematis dan geometris. Di sini, Alfred Marshall menciptakan alat untuk menopang sistem Smith, yaitu dengan prinsip penawaran dan permintaan, determinasi harga, biaya produksi, dan equilibrium atau keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ilmu ekonomi menurut Alfred Marshall. Dalam bukunya yaitu Principles of Economics, ilmu ekonomi adalah studi terhadap manusia dalam kehidupan bisnis sehari-hari, di mana ekonomi tidak hanya berbicara tentang kekayaan segelintir orang, tetapi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan sehari-harinya dengan memenuhi kebutuhannya. Dan ekonomi merupakan alat untuk membantu manusia mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Nah, yang selanjutnya bentuk penghormatan untuk Marshall. Sebagai bentuk penghormatan kepada Marshall, Keynes sebagai muridnya membuat obituari atau esai yang sangat luar biasa untuk Marshall tentang dia semasa hidupnya. Terus, rumah Marshall yang bernama Balliol Croft itu diubah menjadi nama Marshall House. Dan ada beberapa institusi yang dinamai dengan nama Marshall, diantaranya yaitu yang pertama, The Marshall Library of Economics yang ada di Cambridge. Yang kedua, The Marshall Society, yaitu sebuah perkumpulan yang ada di Cambridge. Dan yang ketiga, Departemen Ekonomi yang dinamai dengan nama Marshall di Universitas Bristol. Nah, kenapa sih Marshall tuh begitu dihormati? Yuk simak lebih lanjut untuk tahu jawabannya. Nah, selanjutnya Marshall memperkenalkan diagram yang menghubungkan aliran klasik dan aliran marginalis. Menurut Marshall, baik permintaan maupun penawaran diperlukan untuk menentukan harga suatu output produk, seperti dua mata pisau gunting, di mana keduanya harus bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu, sama seperti penawaran dan permintaan yang harus bekerja sama agar harga dari suatu output produk terbentuk. Nah, pemikiran itu Marshall dapatkan dari dua aliran. Yang pertama, revolusi marginalis, yaitu kurva permintaan yang merefleksikan utilitas marginal dari pembeli. Yang kedua, aliran klasik, yaitu schedule penawaran yang tergantung pada biaya produksi.
Jadi keduanya saling berhubungan untuk menghasilkan harga suatu produk. Nah, yang selanjutnya yaitu ada konsep-konsep penting Alfred Marshall yang menarik. Yang pertama ada hukum permintaan dan penawaran. Menurut Marshall, harga terbentuk dari interaksi antara permintaan dan penawaran yang ia analogikan seperti dua mata pisau gunting. Yang kedua ada harga jangka pendek dan jangka panjang, di mana menurut Marshall dalam jangka pendek harga dipengaruhi oleh permintaan dan dalam jangka panjang harga akan cenderung ditentukan oleh biaya produksinya. Yang ketiga ada elastisitas permintaan. Marshall memperkenalkan konsep price elasticity of demand. Dengan ini kita bisa mengukur tingkat sensitivitas jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Yang keempat ada surplus konsumen, di mana ketika perkiraan harga suatu barang lebih tinggi, kemudian ternyata harga barang tersebut hanya setengah dari perkiraan. Nah, menurut Marshall, konsep ini merupakan sebuah cara untuk mengukur kepuasan konsumen. Kelima yaitu analisis marginal. Marshall juga berhasil menggabungkan teori utilitas marginal dengan teori biaya produksi klasik, sehingga tercipta kerangka analisis ekonomi yang lebih lengkap. Nah, jadi tahu kan tentang Alfred Marshall? Segitu dulu ya. Dadah. Terima kasih.